Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim, alumni Madrasah Al-Khairiyah tahun 86. Salim, alumni Madrasah Al-Khairiyah nggih, tahun 86. 86, nggih. Tolong sebutkan dan dibuktikan bahwa Nabi Muhammad itu Isra jasad dan ruhnya sesuai dengan konsep Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong sebutkan hadis yang sahih tentang ajaran thariqah dan hakikat dan ma'rifat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini khilafani. Ada yang mengatakan biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Ada yang berpendapat ma'a jasadihi, beserta jasadnya sekalian. Ya. Dua pendapat yang tidak sama ini janganlah menjadikan hati kita terhijabi akan hal itu, ya. Keduanya itu tidak salah. Apa alasan dan dasarnya? Tadi saya katakan manusia Allah ciptakan tidak hanya jasmani akan tetapi juga rohani. Allah jadikan kita jasmani dari tanah, nanti kembali ke tanah. Allah jadikan kita rohani dari Allah, nanti kembali harus pada Allah. Dua hal saling berbeda. Kemudian Allah juga kasih mata jasmani ainul basariyah yang fungsinya untuk melihat sesama makhluk, dan itu dikatakan sebagai hablum minan nas. Ruhaniyah kita diberikan Allah, juga Allah ciptakan, yaitu berupa ainul basirah, yang itu hanya untuk pada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melihat pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kemakrifatan. Lah, berkenaan dengan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, apa kok ada Isra dan ada Mi'raj? Apa sih Isra itu? Perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berarti dari masjid ke inilah berlakunya hukum syariah, Pak. Itu jasmani, ya, itu jasmani. Sehingga beliau ada yang berpendapat beliau jasmaninya sekalian. Ulama ada yang berkata seperti itu. Jangan disalahkan, Pak, karena beliau juga melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa ini ada di mana, Pak? Palestina. Ini kan masih dunia toh? Dunia dari masjid ke masjid. Ini sebetulnya adalah perjalanan sampean syariat, perjalanan jasmani, patuh dengan hukum syariat. Mana larangan itu tinggalkan, mana perintah itu jalankan. Tetapi habis Isra Mi'raj, apa Mi'raj itu? Tinggalkan dunia. Inilah berlakunya akhlak ilahiyah, ruhaniyah. Sudah tidak cenderung ruhaniyah ini terhadap jasmani fisik, dunia harus tinggalkan, Pak.
Kalau ruhaniyah tidak mau meninggalkan duniawiyah, jangan harap Anda bisa sampai pada Allah. Setinggi apapun ilmu alatmu, setinggi apapun, mohon maaf ya, ilmu zahiriyahmu, manakala ruhaniyahmu itu tidak ada iman tauhid pada Allah sampai pada la ilaha illa ana, gak akan mungkin Pak bisa kembali di dunia ini pada Allah. Mudah saja kita evaluasi diri kita, mudah, ukurannya di sholat. Kita ahli ilmu ya, pertanyaannya apakah ketika kita sholat ruh ini sudah ma'rifat Allah? Kita jawab masing-masing. Kalau hati ini masih teringat pada Allah, monggo Allah, jangan dulu kita merasa orang alim, orang pintar, orang lebih pandai daripada orang lain. Ini menurut etika pada Allah Pak. Saya katakan, setinggi apapun ilmu zahiriyah kita, manakala ilmu ruhaniyah ini belum ada pada diri kita, walaupun kita sholat model bagaimanapun, tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Artinya hati masih lalai pada Allah. Siapapun kita Pak. Makanya kata Rasul, fattabi'uni, ikut saya. Makanya nanti tanya yang kedua tentang keabsahan dalam hadis sahih terkait masalah hakikat makrifat. Oke. Izin Kiai untuk meluruskan pertanyaan, Isra dengan khilafiyah itu yang benar yang mana? Maksudnya menurut Isra Mi'raj, qala ba'dul ulama asra biruhihi, usriya biruhi, qala ba'dul ulama usriya biruhi wa jasadihi. Urid minkum an tadhkur ayatan minal Qur'an, dan tidak usah terlalu melebar jawabannya. Terima kasih. Gitu ya? Iya. Oke. Wis tak jawab coro iman. Nek tak jawab coro akal mesti pinter-pinteran. Nggih mboten? Pasti itu Pak. Tolong sampai tangkap dengan iman, jangan dengan akal. Ya. Kalau kita tangkap dengan akal, pasti kita saling pingin pandai-pandaian. Lah gitu toh? Pasti itu Pak, itu nafsu Pak. Mohon maaf. Tadi saya katakan itu ada dua khilaf Pak ya, dua pendapat. Yang dua pendapat tentang Isra Mi'raj itu ya, mohon maaf, menurut pandangan saya hakikat, bukan kacamata syariat, tidak salah. Tidak salah. Artinya tidak salah. Mereka yang berpendapat hanya ruhnya saja tidak salah. Yang berpendapat ma'a jasadihi juga tidak salah. Saya katakan tidak salah dari kacamata mata. Mana? Hakikat, bukan syariat. Kalau syariat pasti khilaf Pak. Estu pasti khilaf, pasti ada jumhur ini pasti kita memenangkan satu dan mengalahkan yang lain. Terus gini Pak, mohon maaf, tadi saya katakan sepandai ilmu apa kita dohiriyah, jikalau ruhaniyah tidak terdidik dengan ajaran Rasulullah di dinul haq, mohon maaf, saya tidak menuduh Anda, tidak, mohon maaf ya. Tadi saya katakan siapapun kita sholat belum benar miturut kacamata hakikat. Saya katakan tidak benar, ruhaniyah kita masih lalai pada Allah. Iya atau tidak Pak? Itu saya, entah nek panjenengan. Kalau saya akui waktu sholat pasti aku masih lalai pada Allah, ingat terhadap selain Allah. Entah kalau jenengan yang sudah pandai, aku nggak tahu. Mungkin itu Anda sendiri yang ingin bisa menjawab. Sekali lagi, kalau saya sudah berbicara tentang dinul haq, jangan diterima akal Pak, terima dengan iman.
Kalau sampai terima dengan akal nggak akan masuk, sungguh nggak akan masuk. Bahkan ini majelis akan menjadi majelis perdebatan, bukan majelis yang namanya majelis saling mengisi, tidak, namanya dialog. Oke, tadi oke, tak teruskan. Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, tak teruskan dulu, mohon maaf, nanti bila mana disanggah silakan, tapi tak teruskan dulu yang Mi'raj. Itu adalah perjalanan Rasulullah ruhaniyah. Ini sudah tinggalkan alam dunia menuju langit Sabtuju sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa, bertemu terhadap Allah yang akhirnya menerima sholat 5 waktu. Mengapa kok sholat bukan lain sholat? Sebab sholat itu adalah kunci untuk menyembah. Syaratnya bisa sampai ke situ manakala ruhaniyah kita sudah sampai di titik makrifat pada Allah. Jadi menjawab tentang Isra Mi'raj, khilaf dua itu menurut kacamata hakikat tidak salah keduanya. Satu. Yang kedua, saya disuruh membuktikan hadis sahih terkait masalah apa tadi? Hakikat makrifat. Oke, dibuka. Satu, innama bu'istu liutammimma makarimal. Sahih atau tidak itu? Nek sampean ahli hadis pasti tahu. Jujur saya tidak ahli hadis, enggak. Tapi saya katakan innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Sesungguhnya saya tidak diutus oleh Allah ke dunia kecuali hanya menyempurnakan akhlak manusia. Bapak mungkin sudah buka Al-Quranul Qadim? Sudah? Itu tertuang di dalam Al-Quranul Qadim, Pak. Itu dikatakan akhlak ada dua, istimaiyah dan ilahiyah. Istimaiyah berarti jasmani, ilahiyah adalah ruhani. Berarti akhlak kita pada Allah, jasmani ditata di dalam hukum syariat, ruhani ditata hukum hakikat makrifat, bisa mencapai makrifat pada Allah. Baru ini sempurna. Wis nek takok hadis sahih terkait syariat sampai dumugi makrifat ini, Pak. Mungkin ada sanggahan, tapi mohon maaf ya, saya datang ke sini tidak untuk berdebat ya. Kalau berdebat pinter-pinteran, mohon maaf, kami hanya dialog. Terima kasih Kiai. Okay. Karena sesi pertanyaan dibuka oleh jenengan, maka saya bertanya. Jadi forumnya memang jenengan yang buka sesi pertanyaan, kami bertanya. Iya. Dan itu wajar. Dalam hadis apabila ditanyakan bisa jawab, kalau tidak bisa gitu aja. Lah iya Pak, saya kan sudah jawab. Jadi cuman jawaban saya menurut hati jenengan bisa jenengan terima sahih mboten. Jadi kami hanya mengisi sesi yang kedua tidak ada isinya ini. Saya bertanya, terima kasih, mohon maaf. Iya, saya mohon maaf sebesar-besarnya Kiai. Terima kasih. Saya jawab. Tetap saya jawab itu dua kacamata, Pak. Pertanyaan jenengan itu unsurnya di syariat, tapi saya terjemahkan dari kacamata hakikat. Bukan tak jawab secara kacamata syariah, ya. Kalau kacamata syariah kita baksul maksail, Pak. Tak kumpul no kitab-kitab itu akhirnya. Tapi ini tidak baksul maksail. Saya menjawab atas pertanyaan panjenengan, manakala jawaban saya kurang cocok ning manah panjenengan, saya juga mohon maaf karena saya menjawabnya dari Al-Qur'anul Qadim, sumbernya itu Pak, dari kacamata hakikat. Begitu, oke? Ada lagi, monggo. Sudah cukup? Pun. Bapak Ibu, lo ini kan boleh hidup toh Pak ya.
suasana boleh hidup gitu loh. Mohon Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan semua apa yang telah ditakdirkan Allah dalam forum ini, walaupun dirasa itu dalam hati terlalu lama atau yang gimana, harapan kita mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli ilmi wa al khair, min ahli zikrika ya Allah, wa min ahli ma'rifatika ya Allah, fid dini wa dunya wal akhirah. Nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika ya fattahu ya alim. Iftah lana bifutuhil arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.